Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran kimia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Langsung masuk ke materi. Pada pagi ini kita akan belajar mengenai teori asam dan basa. Teman-teman tahu teori asam dan basa itu terdiri dari berapa? Benar, teori asam dan basa itu terdiri dari 3. Yang pertama ada asam basa menurut Arrhenius, di mana asam menurut Arrhenius adalah zat yang menghasilkan H+ atau H3O+ dalam air. Contohnya ada HCl ketika bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O+ plus Cl-. Nah, di sini terlihat bahwa zat menghasilkan H3O+ sehingga disebut asam Arrhenius. Kemudian ada basa menurut Arrhenius adalah zat yang menghasilkan OH- dalam air. Contohnya ada NH3 ketika bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4+ plus OH-. Nah, di sini menghasilkan OH- sehingga disebut basa Arrhenius. Yang kedua ada teori asam Bronsted-Lowry, di mana asam menurut Bronsted adalah donor proton dan basa menurut Bronsted adalah akseptor proton. Untuk mengenal lebih jelasnya lagi, di sini saya menampilkan sebuah contoh, yaitu NH3 ketika bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4+ plus OH-. Nah, mana yang bertindak sebagai asam dan mana yang bertindak sebagai basa? Mari kita identifikasi masing-masing senyawa tersebut. Jadi, yang bertindak sebagai basa adalah NH3, karena di sini NH3 menerima proton dari H2O, sehingga H2O bertindak sebagai asam. Di asam basa Bronsted-Lowry ini juga mengenal istilah asam konjugat dan basa konjugat. Apa itu asam konjugat dan basa konjugat? Jadi, basa konjugat dari suatu asam adalah spesies yang terbentuk ketika satu proton pindah dari asam tersebut, atau dapat dikatakan bahwa basa konjugat itu yang kehilangan proton. Kemudian, asam konjugat dari suatu basa adalah spesies yang terbentuk ketika satu proton ditambahkan ke basa tersebut. Jadi, asam konjugat itu mendapatkan proton. Dapat dilihat, ketika asam bereaksi dengan basa, maka akan menghasilkan basa konjugat plus asam konjugat. Di sini ada soal. Yang pertama, apakah basa konjugat dari HF, H2SO4, dan NH3? Nah, apa yo? Basa konjugat dari HF. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa basa konjugat itu adalah yang kehilangan proton. Jadi, basa konjugat dari HF adalah F-. Sudah paham? Karena kehilangan proton. Selanjutnya ada H2SO4. Basa konjugat dari H2SO4 adalah HSO4-. Karena kehilangan satu proton. Bisa dipahami? Nah, yang NH3 bisa dikerjakan ya. Selanjutnya ada apakah asam konjugat dari O2-, SO4-2-, dan NH3? Asam konjugat tadi apa? Iya, yang mendapatkan proton. Jadi O2- menjadi apa? Menjadi OH- karena mendapatkan proton. Seperti itu. Kemudian SO4-2- menjadi HSO4-. Bisa dipahami ya? Nanti untuk lebih jelasnya dipelajari lagi.
Nah, bisa dilihat ya, ini pasangan konjugat dalam reaksi asam basa. Ketika asam bereaksi dengan basa, menghasilkan basa konjugat dan asam konjugat. Pasangannya, asam dengan basa konjugat dan basa berpasangan dengan asam konjugat. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini Ibu memberikan sebuah soal, ada 6 reaksi. Nanti dikerjakan ya. Untuk pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan yang belum jelas. Ibu kasih contoh yang pertama. HF bereaksi dengan H2O menghasilkan F- plus H3O+. Jadi yang asam yang mana? Asam tadi apa? Donor proton. Nah, asam ini kan donor proton, jadi yang bertindak sebagai asam adalah HF. HF mendonorkan proton ke H2O, H2O mendapatkan proton dari HF. Jadi asam HF, basa H2O, dan yang basa konjugat yang mana? Basa konjugat itu yang kehilangan proton. Jadi yang F-. Kemudian asam konjugat yang mendapatkan proton berarti H3O+. Pasangannya bagaimana? HF berpasangan dengan F- dan H2O berpasangan dengan H3O+. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Untuk reaksi selanjutnya bisa dikerjakan. Baik, ini ada soal lagi, yaitu menentukan pasangan asam basa konjugat. Seperti dengan soal sebelumnya. Ada 4 soal, nanti dikerjakan dan untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Seperti sebelumnya, Ibu sudah jelaskan bahwa asam basa konjugat itu seperti apa, asam menurut Bronsted itu seperti apa, dan basa menurut Bronsted itu seperti apa. Nanti bisa diidentifikasi mana yang termasuk asam, mana yang termasuk basa, dan mana yang termasuk asam basa konjugat. Nanti dipasangkan di mana asam berpasangan dengan basa konjugat dan basa berpasangan dengan asam konjugat. Seperti itu ya. Baik, yang terakhir ada asam dan basa Lewis. Asam menurut Lewis adalah zat yang dapat menerima sepasang elektron. Kemudian basa Lewis adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron. Di sini contohnya ada H+ ketika bereaksi dengan OH- yang bertindak sebagai asam adalah H+ karena H+ hanya memiliki 1 elektron dan OH- memiliki sepasang elektron yang diberikan kepada H+ sehingga dapat berikatan membentuk senyawa H2O. Karena asam bertindak menerima sepasang elektron, jadi di sini sebagai asam adalah H+ dan yang sebagai basa adalah OH-. Kemudian contoh yang kedua ada H+ plus NH3 menghasilkan NH4+. H+ bertindak sebagai asam karena sama seperti sebelumnya terdapat 1 elektron dan NH3 terdapat sepasang elektron yang dapat diberikan kepada H+ sehingga NH3 bertindak sebagai asam. Keduanya berikatan membentuk NH4+. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Jika ada yang bertanya bisa dicatat dan minggu depan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.